tethering. Dia dapat komando dulu dari Tuhan Bapa. Mana sih? Gitu aja nggak ngerti. Iya, tethering itu namanya. Tethering itu kayak kita lagi wifi, terus aku nggak punya kuota, bang, tethering dong. Iya, itu firman yang udah jadi daging, nggak ada firmannya lagi, jadi dia mesti menerima firman lagi. Itu namanya tethering. Kan Tuhan Bapa memberitahu melalui pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus Katanya datang. dia udah firman. Kan dia jadi manusia. Firman kan? Iya. Nah, terus kenapa dia mesti nerima firman lagi? Karena dia udah jadi manusia. Jadi dia lupa gitu. Bukan lupa, dia itu dalam kemanusiaannya mengosongkan diri di Filipi pasal 26 berkenosis dan dia tidak memiliki sifat keilahian. Ketika dia berkenosis, gimana sih Bang Jibril nggak ngerti-ngerti dari Oh, berarti nggak ada sifat keilahian, berarti dia bukan. Nah kan akhirnya kan setidaknya bergulir tuh Bang Heri obrolannya. Udah, aku nggak mau masak Harus lagi Bang Jibril. dibaptis. Udah, aku nggak mau lagi nyuci piring. Udah, Bang Jibril ngerjain semuanya. Oke, coba tunjuk satu jari ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah ya. Sah nih. Aku cuma satu loh. Aku nggak mau dua loh. Satu aja. Jadi gitu, Bang Jibril tuh harus paham apa itu definisi kenosis, hypostasis union, homoousios. Ah, si Bang Jibril nggak ngerti-ngerti sih. Masa gitu aja nggak paham? Bang Jibril harus tahu Trinitas itu penuh misteri, Bang. Kalau Tuhan tidak bermisteri berarti bukan Tuhan. Harry Potter banyak banget misterinya, nggak mesti saya imanin juga kan. Harry Potter itu dongeng. Oke. Nggak bisa kita buktikan. Bisa. Oke, bukan. Jadi Harry Potter itu dongeng, kisah yang tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Kalau Yesus itu bisa dibuktikan dengan sejarah, Abang nggak tahu ada pakunya, ada makamnya, ada Waduh, mana tuh? Ada Bang di sana. Mana tuh nggak bisa kayak gitu, mana tuh pakunya? Karena di peron di London di peron nomor 93/4 itu ada juga dindingnya. Harry Potter nabrak ke situ pindah ke Hogwarts. Bang katanya ada. Iya sama, Harry Potter juga katanya ada. Harry Potter itu karangan si J.K. Rowling. Wah, ini kok menghina sih, kok menghujat sih? Kok mau hujat? Iya, itu kan yang saya percayai, yang saya imani, mau gimana? Loh, kan Loh, karangan kan J.K. nggak Rowling. bisa gitu dong, nggak boleh gitu dong. Kita mesti ada toleransinya dong. Ini mesti menghargai juga pendapat saya sama kepercayaan Salah saya. nggak kalau saya bilang itu adalah karangan J.K. Rowling? Betul, ditulis, bukan karangan, ditulis. Dikarang nggak sama dia? Ditulis sama dia. Mungkin dia Nah, terima firman pertanyaannya, juga. Firman yang menerima firman sama tadi yang sebutkan Uni sejarah yang ceritakan. mengatakan Harry Potter itu pernah ada. Itu yang di peron 93/4 ada Peron dindingnya. apa peron? Ada jadi kereta yang dindingnya itu Itu kan nomor asumsi. 9,35 itu diceritakan di kitab suci kami. Ahli sejarah nggak? J.K. Rowling menuliskannya. Bukan Ada, sejarawan, dia mah komikus. Bukan komikus, dia penulis novel. Penulis novel. Sementara di dalam kitab sucinya orang-orang Kristen kawan kita ini, Pak Heri, itu berdasarkan kesaksian. Kesaksian Jadi, siapa? Jadi Kesaksian siapa? kesaksian menurut anggapan orang. Iya, siapa? Ya orang lah. Iya, siapa? Ya kan penulisnya Matius, Markus, Lukas. Berarti Nama panjangnya si Matius siapa? Matius bin Zebedius. Enggak, coba itu nama bapaknya. Ya kan Dia Yahudi. Ya Matius bin Zebedius. Suku mana dia? pokoknya. Suku mana dia? Lah kenapa harus tahu sukunya? Oh harus, Tahu- jelas. Kalau kita Sekarang kalau Usman aku bin bilang- Affan, bapaknya Kalau aku bilang jelas misalnya Usman. sama Bang Jibril misalnya, Bang Jibril aku ternyata kayak gini, terus harus tanya suku aku gitu. Enggak, iya. Kalau memang dia Yahudi ada jelas dong. Kalau dia Yahudi jelas dong. Nah sekarang gini, masa kita harus tahu dia Yahudi atau enggaknya baru menerima kebenaran? Katanya muridnya Yahudi. Apa Siapa yang benar bilang? nggak muridnya? Oh, katanya muridnya Yahudi. 12 itu semua muridnya Yahudi. Oh, jadi siapa yang nggak Yahudi? Gak tahu, pokoknya ada yang Yahudi, ada yang enggak. Oke, yang Yahudi siapa? Yang Yahudi si Paulus, Bapaknya siapa? bapaknya nggak ada tapi dia keturunan Benyamin. Dari mana tuh? Oh, ada ayatnya dia bilang Benyamin. Tapi di satu sisi dia bilang lagi saya pura-pura jadi Yahudi untuk mengambil nggak ada dia satu Korintus masih mau dibuka. Enggak, tapi ya itu kan jadi ke substansi kan, kan. Enggak, buktiin aja. Teman ini delik umum ya. Oke, ya jelas. Oke, gini, Uni. Dia bilang dia dari suku Lewi. Siapa yang bilang dia dari suku? Siapa bilang dari suku Lewi? Ya. Uni yang bilang. Dia dari Benyamin. Oh, Benyamin. Oke. Dia dari Benyamin. Siapa yang ngaku dia dari Benyamin?
dia sendiri. Ada sumber eksternal lain nggak yang menyebutkan bahwa dia dari Benyamin? Memangnya kita punya sumber, emangnya orang Islam punya sumber eksternal apa tentang keberadaan Abraham atau Adam? Itu nggak ada relevannya dengan keimanan kami. Itu cuma contoh, itu referensi kami. Kenapa saya tuntut sesuatu yang sama komparasinya apple to apple dengan Anda tidak bisa mewujudkan standar? Kami nggak menyandarkan iman Berarti kami Anda terhadap standar Abraham. Anda standar janda. Kami tidak menyandarkan iman kami terhadap Abraham. Tapi Uni menyandarkan iman Uni dengan Paulus. Jadi harus jelas kalau Paulus ada itu, oke. Ini Paulus itu yaitu seorang ahli Torah. Mana mungkin ahli Torah itu bukan orang Yahudi? Pasti orang Yahudi dong. Iya, Karena itu kalau atas klaim siapa? semua orang tahu kalau dia ahli Torah, makanya Iya, siapa? dikatakan- Oke, Yesus siapa? juga mengatakan bahwa dia orang Farisi. Halo. Farisi. Iya, Farisi Enggak. itu sekte sesat dari Yahudi. Apa lo? Berarti yang Umi tadi bilang Benyamin. Iya, Itu mana sumbernya? Mana sumbernya? Bible. Iya, klaim dia. Bukan cuma klaim, dia itu pengajar Torah, ahli Torah. Uni, kalau saya bilang saya miliuner, saya ada 7 Saya triliun bukan di... Yuni, saya Yuni. Oh, Yuni, oke. Mbak Yuni, kalau saya bilang di rekening saya ada 7 triliun, tanpa realisasi, itu namanya klaim sepihak. Beliau ini, yang Uni Gini barusan loh. bilang, dia ini dari Benyamin, itu klaim sepihak. Anda tidak mengerti karena Anda tidak punya Roh Kudus. Ini ya. Yang namanya Kok nyerang roh kudus saya sih? kitab suci itu harus dipahami dengan pemaknaan dari Roh Kudus. Contoh gini. Jadi semua histori. Jadi Bible itu adalah fakta historis yang bisa dibuktikan oleh Flavius Josephus sebagai seorang ahli sejarah Yahudi. Flavius Josephus mengatakan bahwa Flavius ini umurnya, tahu nggak lahir tahunnya tahun berapa? Iya, dia tidak di zaman Yesus. Lahirnya tahun 42. Jadi kalau umur dia nulis ini pas 30, Nah, terus itu kalau seandainya- 40 tahun setelah Yesua nggak ada. Jadi Seandainya Uni kita- mempercayai tulisan bahwa orang yang nulis 70 tahun setelah orang yang meninggal. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Seandainya ada yang cerita tentang Pak Soekarno, umurnya baru lahir nih, emang Bang Jibril nggak percaya? Ya tergantung literaturnya dari mana. Ya kalau literaturnya dari sejarah, kayak Flavius Josephus kan asli sejarah. Uni tahu nggak dia jenderal? Dia jenderal loh, dia bukan ahli sejarah loh. Loh, ahli sejarah kan bisa dari jenderal. Coba Uni Google Presiden sekarang emang nggak namanya. Coba Google sekarang namanya. Siapa Loh. dia? Apa? Emang nggak boleh seorang jenderal jadi sejarawan? Boleh, tapi itu bukan. Tapi kita nggak bisa menyandarkan seluruh iman kita terhadap jenderal ini. Loh, kalau memang nggak bisa menyandarkan ke seluruh kepada Udah jenderal, Flavius, sudah nggak usah ini. Flaviusnya nggak bisa. Oke, sumber mana ada lagi sejarahnya? ya itu, ya Gitin, kitab Siapa? Talmud. Talmud menceritakan bahwa Yosua itu akhirnya matinya direjam. Mau kita ke Ya sana? nggak apa-apa, Yakin? yang penting nggak apa-apa, yang penting mati kan. Berarti Uni nggak diselamatkan oleh Yosua soal penyaliban itu. Loh, dia itu menyelamatkan saya Tadi katanya mau menyandarkan ke Talmud. Loh, gini Direjam. loh, Pak. Ini loh, Anda itu salah kaprah. Satu, Anda tidak mengerti kontekstual secara historis yang fundamental. Ini kita bicara tentang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus itu mati. Itu dulu. Anda paham tidak konteksnya? Percaya, yakin. Enggak. Tahu konteksnya, oke. Ya udah, itu ahli sejarah. Kalau gitu saya juga bisa tanya, kenapa Anda percaya kepada hadis? Itu sanatnya jelas. Siapa yang korbannya, siapanya ada di Jelas, situ, Bible. diceritakan ke siapa. Mana sanatnya coba Oke. dikasih tahu. Dari Clemens Alexandria. Iya, mana itu? Aku kasih data ya. Mana? Dia dari sana ke Yesus kan? Dari Yesus ngomong ke murid-muridnya, ada dalam Bible. Muridnya 12 murid Yesus. Terus dari murid-murid Yesus ke seluruh orang. Seluruh orang ini siapa? Ya semua orang, siapa aja. Iya. Waduh, mitologi nih kayaknya. Kok mitologi itu? Iya, siapa? Ngasihnya ke siapa? Ya Katanya udah. tadi sanatnya jelas. Longinus Longinus itu siapa? yang nusuk lambung Yesus. Loh, jadi dia ikut nusuk tapi ikut nulis sejarah juga. Ini narasinya coba kemana-mana Pak nih? Jibril, izin turun dulu. Oh iya, aduh. iya Pak Tapi kami lagi seru ini. Saya lagi membela kehormatan Kristus.
mau lanjut nggak nanti ke depannya nih? Ayo boleh, kapan-kapan ngobrol Pak. Oke. Jadi Santai. tiga tema yang gue tawarkan nih, sesembahan, hal berpuasa, hal bersunat. Siapkan aja literaturnya. Siap, siap. Oke, makasih. Salam hormat Bang Jibril. Uni. Siap. Pokoknya sama-sama, Bang Pak Jibril Ari. nggak paham. Bang Jibril itu tidak punya Roh Kudus, nggak Siap. peka, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apapun. Tapi Uni punya Roh Kudus itu kapan baptisnya nih? Aku memang diurapi dari lahir. Waduh. Aku sudah menjadi diurapi Roh Kudus sebelum aku di dalam kandungan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Waduh, lebih dari Yohanes Pembaptis dong ya. Bukan, Yohanes si Pembaptis itu ada setelah aku ada. Aduh. Kalian mau nanya apa lagi tentang Kristen? Kalian berdua, ayo. Kalian berdua nanya apa tentang Kristen? Itu, Aku Uni. bisa jawab. Tentang mengkosongkan diri itu nih. Itu lebih Ingat ya, tepat. aku disclaim ya, aku menjawab sebagaimana teman-teman Kristen aku menjawab. Iya, Aku bukan murtad loh. iya. Kembali ke mengkosongkan diri Uni. Itu mengkosongkan diri apa pura-pura kosong? Jangan menghujat. Nah, kan Jangan pur menghujat. Mengosongkan diri itu dia serius, benar-benar jadi manusia sejati. Makanya dia butuh kerjaan, dia butuh pakaian, dia butuh makan. Tuh, kok ketawa? Jangan menghujat agama Nggak orang lucu, lain. Uni. Tuh ketawa, tuh ngejek, ngeledek namanya. Nggak peka. Laki-laki kenapa sih nggak peka banget, nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak peka, nggak ngerti. Nggak Jawabannya pernah. ngeri. Kenapa sih Bikin kan? Loh, sekarang aku bikin tanya. ngilu, Uni. Sekarang aku tanya, Yesus itu berkenosis di Filipi pasal 2 ayat 6. Coba baca dulu Bang Madu. Bang Jibril buka data Filipi pasal 2 ayat 6. Aku bukain Filipi. Kalian kalau ngomong pakai data lah. Enggak, oke. Kalau memang mau kayak gitu, kita mau buka data ya. Ya, ayo. Uni seberapa Uni mengimani bahwa Markus, Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus itu memang tulisan mereka. Itu tulisan mereka, Bang, karena mereka tuh diilhami Roh Kudus. Iya, Setiap dari penulis mana kitab kita itu taunya? mereka Mengulangi kata kalimat kota. saya nggak menolong Uni. Loh, ketika di hari Nggak Pentakosta, usah diulang omongan saya coba. Uni dari mana meyakini bahwa tulisan Markus, Lukas, Yohanes itu tulisan mereka? Jangan ulang kalimat saya. karena mereka diurapi Roh Kudus di hari Pentakosta. Oke, dari mana itu? Ada Di literaturnya? Bible nih. Iya. Ntar. Katanya apologet, tapi nggak ngerti ayat-ayat Bible. Mana sih? Kisah para Rasul pasal 2. Apaan sih? Nggak peka, nggak pengertian, nggak paham. Katanya nggak boleh ketawa. Uni ketengok Aku ketawa. nggak ketawa, aku cuma tersenyum. Ini membela tapi menghujat guys. Aku tidak ketawa, aku hanya tersenyum. Hari Pentakosta tuh, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba baca yang benar, makanya besok-besok baca Bible itu pakai Roh Kudus. Jangan potong-potong ayat, baca satu perikop. Nggak boleh menghujat. Nggak ada, kita orang nggak ada tadi nggak menghujat. Nggak boleh menghujat. Menjibril baca satu perikop. Nih, Catholic Identity. Aduh, Itu kabel. apa? Itu apa? Ini dari Brisbane Catholic Loh, Educations. sejak kapan? Ini dari gereja loh. Ini dari gereja. Bang, Ini itu dari kan gereja. Oh, manusia- jadi Uni nggak mau manusia bisa. nggak percaya nih sama gereja ini. Bukan gitu. Apa ini sesat? Tidak. Apa ini apa nih? Manusia itu Ya udah, bisa ini kok salah. kejang-kejang mau dibuka? Belum saya bacakan. Oke, udah, karena Oke. sabar, udah. Dari kalian? The authorship of the gospel which bear name of Mark is unknown. Ini apa tulisannya? Nih, Uni. Unknown, Apa artinya? nggak diketahui. Nggak diketahui. Itu penulis Mark. Habis itu Matthew. The authorship of gospel which bear the name of Matthew is also uncertain. Uncertain ini artinya apa nih? Kita tahu bang apa bang? Nggak pasti. Nggak pasti. Kan nggak pasti kan? Nggak pasti. Habis itu Luke. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also. Ini apa nih? Ya uncertain. So what? Artinya apa?
Ya nggak diketahui, Nggak pasti. dipastikan. Ya udah, Habis terus itu masalahnya John. apa? Nih John, Yohanes, the authorship of the gospel which bear the name of John remain a mystery. Artinya misteri apa? Misteri ya kayak film horor, Nggak diketahui. hantu gitu. Nggak diketahui. Ya iyalah. Berarti dari 4 nih, Nggak John, bisa. Luke, Matthew, Aku nggak Mark. punya Roh Nah, Kudus. Oke. di mana disebutkan bahwa kita bisa mengkonfirmasi bahwa itu tulisan-tulisan yang Oke. mereka tulis. Gini, banyak sekali manuskrip Buka dong Bible. datanya. Jangan modal ini dong. Gini loh. Kan Bang Jibril kan bisa bantuin aku buka data. Banyak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa saling bantu kita. Nggak. Ya oke. Apa yang mau dibuka? Itu kan tetap dibantu. Jadi manuskrip Kristen itu teman-teman banyak. Nggak mungkin Bang Jibril manuskrip itu ada terus dikatakan bohong. Nggak mungkin. Kalau kesalahan minor mah nggak apa-apa. Namanya juga manusia kan. Salah sedikit mah nggak apa-apa. Tapi tetap terjaga Bang Jibril. Itu ada. Makanya jadi satu kitab. Buktinya kitabnya ada sampai sekarang. Oke, Coba. kalau memang ada ya, saya tunjukin lagi ya. Ini katanya yang ada nih, Ini saya nyari bahulu ya dari Wikipedia nih. New Oh, Testament Wikipedia. manuskrip. Iya, Wikipedia ya udah datanya. keluarin data nih. Keluarin datanya. Wikipedia. Karena saya nggak ketemu di mana-mana, cuma di sini. Katanya Apologet API, tapi datanya Wikipedia. Ya udah keluarin yang lebih bagus daripada ini. Lah, saya nggak bilang saya harus keluarin data. Dor, nggak ada, karena nggak ada selain di sini. Sekarang gini ya, Hah. kenapa bisa ada kitab suci? Nggak, coba Tunggu. pembandingnya mana? Ada yang lebih bagus nggak daripada ini? Ya udah, ada Sinetikus, ada Airben aja ngambilnya ada dari sini loh. Textus Receptus. Airben aja ngambilnya dari sini loh. Lah, Airben itu kan bukan pendeta saya. Iya itu makanya ada yang lebih bagus daripada ini nggak? Ada. Nah, mana? Textus Receptus, Sabda Doer. Textus Receptus abad 16. Iya, terus kenapa kan ada itu kan salinan. Oh jadi Biblenya dari abad 16. Bukan, itu kan Hmm. salin Bang. Dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Iya, Al-Quran nggak ada mesin fotokopi bisa terjaga. Mana coba? Al-Quran mana yang aslinya coba? Wih. Mana? Mana? Nah. Mana? Iya ini, tenang aja, nggak usah kejang-kejang. Kok emosi sih? Karena Uni nggak ada Wah, data, habis itu saya ada nggak data marah. emosi. Aku nggak marah. Kok emosi Aku sih? nggak marah. Nih. Aku cuma sedikit kesel aja. Nih diulang-ulang. Itu data apa? The Itu data Uthmanic, apa? oh jelas nih. Itu data apa? IslamicAwareness.org. Itu ORG emangnya yang artinya bikin organizations. Organisasi dong. Dari mana kalau kita tahu itu bohong apa beneran? Jangan Ya itu ini bohong. makanya kita buka. Nih, kita buka. Yang mana? Iya, kita mau verifikasi kan. Ya udah, mana? Nah, nih. The Quran of Uthman Topkapi Museum Istanbul, Turki abad Ya, itu 1 kan ke 2 buatan Hijriah. manusia. Itu kan Iya. buatan Iya, ini manusia. catatannya. Cetakan manusia kan? Iya, catatan manusia Ya memang. kan kita kan nggak percaya Nah, sama manusia. habis itu, sepenuhnya. iya, Bisa kok jadi dia kejang-kejang sih? Ini Uni nggak bisa Bukan. nunjukin kayak gini, tapi mengkritik ini kan lucu. bohong. Ya, oke, nanti kasih. Nggak nolong itu. Hahnya itu nggak nolong. Nih, abad pertama century of Hijrah. Ini jelas nih, 620 ke 720. Habis itu saya ada. Nih, jadi untuk memverifikasi ini, saya ada 822 halaman. Untuk Mana memverifikasi Al-Quran yang ini, ditulis sama Zaid bin Sabit mana? ada. Mana? Sebentar. Mana? Yang ditulis Zaid bin Sabit loh. Uni kenal Ibnu Mas'ud nggak? Enggak kenal tapi tahu. Tahu Ibnu Mas'ud? Tahu lah. Nah, coba Uni baca ini. Kodeks Mashhad an. Itu kan kodeks. Iya, baca dulu, baca aja. Nggak usah tantrum. Early Quran in Ibnu Mas'ud. Terus kan aku minta yang ditulis sama Zaid. Enggak. Tahu nggak Ibnu Mas'ud siapa? Tahu sahabatnya Rasulullah. Ah, ini yang nulis siapa? Dari mana penjilat? Enggak, ini yang nulis siapa? Yang bilang siapa kalau itu Ibnu Mas'ud? Dari mana Enggak, kita tahu kalau ini yang nulis siapa? Iya, nggak tahu. Dari mana itu kita tahu? Uni nggak tahu. Uni nggak tahu, tapi mau bilang ini bukan Ibnu Mas'ud. Gimana? Ya dari mana Bang Jibril bisa tahu kalau itu Ibnu Mas'ud? Ada jelas dong sumbernya. Siapa yang bilang?
Ya ini Karena jelas. dia tahu itu kan cuman berarti kan Ini doang. sampai historinya Imani, ada berarti imani nih. aja, berarti imani doang. Oh, berarti Bang Jibril imani aja, Enggak, percaya loh, aja. Dasar ya laki-laki itu The udah Codex nggak ini nih, peka, nih. nggak ngerti, History, udahlah history. imani aja, berarti imani Uni. aja gitu. Ini Percaya baca aja. coba. Ini baca coba. History of the manuscript itu cerita. History atau sejarah? History kan sejarah. Oh iya. Ini bukan Sejarah. cerita dari manuskrip, tapi sejarah dari manuskrip. Iya, tapi siapa yang ngasih tahu coba kalau itu benar-benar dari Ibnu Mas'ud? Ya ini makanya dibaca in Codex Mazhab, the text of the Quran Ya, mostly itu yang complete the bikin article. siapa? Yang bikin siapa? Kan tadi ada ini siapa? Namanya siapa orangnya? Ibnu Mas'ud, sahabat Mas'ud kan- langsung. Bukan yang bilang kalau itu penulisnya Ibnu Mas'ud, siapa orangnya? Masa aku percaya gitu aja? Nah, Aku ini nggak siapa gampang nih percaya penulis? sekarang, walaupun Bang Jibril bilang bau belikan ini belikan itu, aku juga nggak gampang percaya. Enggak, coba Uni ada refute-nya nggak untuk membantah ini bukan tulisan Lah, Ibnu ngapain Mas'ud? harus dikasih reviewnya? Karena kan aku cuma nanya. Emang nggak boleh aku nanya? Ya udah, saya juga nanya, cuma nanya, santai aja, jangan. Ya udah, berarti jangan Bang panik Jibril dong. salah dong berarti. Loh. Karena nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Loh, kok jadi saya yang salah sih? Lah, kan Bang Jibril yang nggak bisa menunjukkan siapa yang ngasih tahu. Ini kalau saya itu. udah tunjukin Iya, Ibnu siapa Mas'ud. yang bilang kalau itu tulisan Ibnu Mas'ud? Dari sejarah manuskripnya Uni menjelaskan Yang bahwa sejarahnya ini memang siapa? Kalau itu kan Flavius Josephus. Kalau emang Bang Jibril ahli sejarahnya siapa? maksudnya Kalau kita Kristen itu, kok kita? Ini- Kalau orang Kristen itu, ini udah ada sejarahnya ini dari- udah ada buktinya loh. Ini udah ada Buktinya buktinya loh. mana? Buktinya? Itu kan Ini- catatan orang. Heeh. Terus mau catatan siapa? Mau catatan nonta? Bukan. Yang bilang kalau itu catatan Ibnu Mas'ud siapa? Dari cerita manuskripnya, dari historinya, dari Iya, yang sejarahnya. bilang, siapa yang menceritakan sama Bang Jibril? Maksudnya? Kok menceritakan ke saya sih? Datanya jadi nyari saya gini apa gimana sih? Bukan, itu kan katanya Ibnu Kok Mas'ud. Uni pikir Tuhan saya Bukan, turun kan, untuk kita nggak nyamperin perlu- saya gitu maksudnya apa gimana sih? Nggak ngerti kan, bahasa Indonesia nggak ngerti kan. Besok sekolah Hah? lagi deh bahasa Indonesia. Loh. Kan gini pertanyaan aku, itu Hmm. kan penjelasan dari ahli sejarah kan. Mm-mm. Nah ahli sejarahnya siapa? Masa Ibnu Mas'ud ahli sejarahnya? Mm-mm. Kenapa? Ahli sejarahnya siapa? Jedor kan, nggak ngerti kan? Ini sanatnya, nih saya tunjukin sekarang Mana lagi. sanatnya? Tukang tape makan serlodeh. Enggak, emang kalian tuh laki-laki tuh nggak ngerti, nggak paham, nggak peka. Lah, kenapa jadi ke Emang kalian nggak kenapa peka? jadi ke ini saya? Enggak. Lah, Nih. emang nggak peka, nggak ngerti. Nih. Udah dikasih Bentar. tahu masih juga nggak peka juga, nggak ngerti. Nih, Udah dikasih kok. logical fallacy itu. Enggak, jangan Enggak, ngarang. enggak dong. Bukhari 3526. Bentar ya. Mana Bukhari? Bukhari itu siapa? Tahun berapa hadirnya Bukhari? 3526. Nih, Tuhan Bang Jibril nggak bisa jadi manusia. Tuhannya orang Kristen bisa jadi manusia. ya terus. Berarti Tuhan Bang Jibril nggak mampu jadi Ya manusia. terus nih. Ya udah, berarti Sahih Bukhari 3526. Pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansar. Mereka adalah Ubay, Mu'adzid bin Jabal, Abu Zaid dan Zain bin Sabit. Aku bertanya kepada Anas, siapakah Abu Zaid itu? Dia menjawab, salah seorang dari paman-pamanku. Ini kalau mau tahu itu sanatnya. kan hadis. Yang sanadnya yang mengatakan Iya, menceritakan bahwa sebentar, Al-Quran tadi itu adalah punya Ibnu Mas'ud siapa itu loh. Ini saya lagi menceritakan ke Ibnu Mas'udnya nanti. Itu Sebentar ya. marah-marah, itu kasar banget sih. Enggak, kok kasar di mana? Orang saya Aku ngomongnya dikasarin. santai. Enggak. Ini selamat malam manusia biasa. Apa? Wabarakatuh. Ini marah-marahin aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sanatnya. Coba dibaca sanatnya. Iya, sanadnya ada. Ini kan sanad hadis, bukan sanad bahwa pernyataan Enggak, Al-Quran pernyataan tadi. yang ini. Nggak ngerti banget sih, ya Allah. Apa tuh? Ngerti nggak sih maksud aku? Coba dipahamin dulu. Makanya dengerin dulu kalau orang ngomong. Dasar egois, laki-laki di mana-mana emang egois Tuh kan ya. nyerangnya pribadi sih. Lah,
Makanya kalau ngomong Enggak, coba bantah hadis saya ini memang tulis saya salah gitu loh. Oke, hadisnya nggak bisa dibantah, itu benar. Tapi yang saya maksud bukan hadisnya. Ngerti nggak sih maksudnya apa? Coba dulu didengerin dulu orang ngomong. Kan jangan nyalahin orang mulu. Dasar laki-laki ya, mentang-mentang yang kan, cari duit tuh, dia. yang dia. Aduh, Stroman lagi ini. Denger dulu makanya, denger ya. Logical fallacy ini Loh, 2 kali. Denger ya Bang Jibril. Bang Jibril kan bilang tadi bahwa manuskrip yang abang tunjukin tadi itu tertulisnya catatan Ibnu Mas'ud, benar kan? Pertanyaan saya yang bilang itu tulisan Ibnu Mas'ud siapa? Dari sejarahnya Yang bilang Uni. siapa? Sejarah Iya, ini sejarahnya ini kan kita bisa confirm dari hadis. Hadis ini hadis itu bersanad. Ini lebih confirm daripada hadis atau cerita-cerita rakyat seperti kan hadis ini tidak menceritakan tentang tulisan manuskrip tadi. ya Pak. ini yang tadi saya bilang, makanya tunggu sebentar di Pak. Gimana Bang Madu? Apa Bang Madu? Kalau mau lawan kalian bertiga lah, kalian di sini sendiri aja. Kalian laki-laki itu semua rata-rata sama. Ayo bertiga kalian. Coba Bang Madu, saya dari tadi belum ngidupin rokok nih. Itu kan sudah jelas. Tapi bagus juga karena kalau hidup rokoknya udah saya matiin. Tuh, mulai satir, kasar, memarah, mematiin saya. Enggak, rokoknya kok berasa sih. Silakan Bang Madu. Itu kan jelas, sanad keilmuannya jelas ini. Sanad Jadi, apanya? Keilmuan apa sih? ya itu kan sanad keilmuan berarti. Loh, saya tanya, Bang Jibril tadi tunjukin data. Di situ dikatakan bahwa teks itu ditulis sama Ibnu Mas'ud. Saya tanya, yang bilang itu siapa? Kok dia bawa-bawa hadis? Itu iya kan, bukan cuma hadis doang yang dipelajari sama Gak orang-orang. bisa, kan kita bicara tentang manuskrip. Kok bawa keilmuan? Bawa pondok pesantren lagi antum. Sekalian aja antum bawa Pak kan kayak Romli ke sini. Apa sih? Ini pada laki-laki pada kenapa sih kalian tuh, makanya jangan kebanyakan ngerokok. Jadinya kayak gini, nggak ngerti apa yang diomongin cewek. Makanya sih Terus, bakal yang- rokok mulu. Yang dimau sama Uni Yang dimainin. gimana? Yang dimau sama aku itu apa yang aku tanya itu yang kalian jawab. Kan tadi Bang Jibril bilang, Bang Jibril sih bawa kasus. Ini loh Uni, manuskrip ini ditulis sama Ibnu Mas'ud. Lah yang bilang siapa kalau itu ditulis sama Ibnu Mas'ud? Dia bawa hadis. Uni tahu nggak sejarah hadis itu lebih kuat daripada sejarah? Emang Nah, hadis itu yang jelas. kenapa? Karena saya lagi bercerita soal sejarahnya dan saya menyandarkan sejarah saya dengan hadis. Uni tahu kan hadis itu lebih kuat daripada Yang aku sejarah. tanya apa sama kamu? Bukan. Uni tahu kan hadis itu lebih kuat Aku nggak daripada nanya itu. sejarah. Mr. Jibril, dengar, listen to me. I not asking about your hadith, but I asking about who say that manuscript write by Ibnu Mas'ud. Oke, yang saya bilang tadi, yang tadi saya bilang, Uni nggak percaya sama sejarahnya kan? No. Nah, sekarang saya kan. tanya, hadis lebih kuat nggak dari sejarah? Ya Allah, laki-laki kok merepotkan banget ya. Di. Gini, Kenapa bentar ya. kenapa nyerang gender sih? Ya kan emang kalian laki-laki. Segitu membabi butanya membela imannya. Segitu Bukan sakitnya gitu. masalah tadi malam Uni. Enggak, coba jawab tadi aja. Coba Bentar jawab ya. aja. Uni nggak percaya sama sejarah manuskripnya kan? Ini namanya framing. Enggak, Uni jawab aja coba. Hadis jawab aja. Jangan Jawab. aku yang Sejarah di-framing. Uni nggak percaya kan sama sejarahnya kan? Gini loh, jangan memframing aku lah. Uni nggak percaya sama sejarahnya kan? Oke lah, aku percaya sama sejarahnya. Tapi aku minta tunjukkan siapa sejarawannya yang mengatakan manuskrip itu ditulis sama Ibnu Mas'ud. Enggak, ini Siapa bener nggak sih Bang Zuma? Bukan. Ini Enggak, bener-bener nggak? Bohong ini kayaknya. Bukan. Jangan naikin Bang Duma. Siapa itu yang naikin? Saya nggak naikin. Nanti dinikahin kita.
Bahaya Enggak. kalau ada Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni sekarang nggak percaya sama sejarahnya kan? Tuh, menuduh Mam Enggak, saya nanya. Ini saya nanya, bukan nuduh. Saya masih Saya nanya. percaya sejarahnya. Yang saya tanya adalah sejarawannya siapa. Nah, Do you understand what I say? iya itu tadi di manuskripnya itu jelas sejarahnya. Itu penurunan. Jadi nggak, tunggu dulu. Uni mau di hadisnya atau di Al-Qur'annya itu disebut siapa yang nulis Al-Qur'annya? Oh my god. Bukan Bang Jibril, coba aku bantuin ya. Hmm. Maksudnya referensinya itu dari mana Bang Jibril? Itu bahwa itu Ibnu Mas'ud, bahwa manuskripnya itu adalah manuskrip Detik-detik mau mundur, detik-detik detik-detik dia besok nggak bangun Oke. lagi. Mari Oke. kita sampai. Oke, udah. Detik-detik dia bakalan ngambil. Udah mau dengerin nggak? Nah, jadi kodeks Mashhad itu diadanya di Sana'a museum. Nah, jadi kalau di mana kodeks itu ditaruh, dijelasin, itu yang menjelaskan sejarah kodeks itu yang punya museum. Nah, jadi kalau kita nggak bergantung sama itu, kita bergantung, oke, kita nggak percayalah sama museumnya, betul nggak? Iya, bener. Oke. Nah, bener nggak kita? Oke, Uni Ya. tadi nggak percaya kan? Itu salah sekali. Ya. Ini Kita manuskrip. kok? Oke. Oke. Bang Jibril bilang, ini ditulis sama Ibnu Mas'ud. Oke. Pertanyaan aku, dari mana Bang Jibril tahu kalau manuskrip ini ditulis sama Ibnu Mas'ud? Who says to you? Nggak, nih ada yang bilang kocak loh. Coba. Nggak, nih ada Siapa sih? kocak loh. Coba. Yang hitam siapa sih? Cangkir hitam. Cangkir hitam. Manuskrip lo bilang berdasarkan dari yang punya museum. Cangkir hitam. Oh, ini OT. No, I'm Muslim. Cangkir hitam. Iya, Iya, Muslim non Muslim. Muslim dong. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum itu warahmatullahi tulisan. wabarakatuh. Tulisan bilangnya dari Ibnu Mas'ud. Heeh. Dari mana tulisan itu dibilang dari Ibnu Mas'ud? History of the Itu manuscript. dari Tadi saya Ibnu udah tunjuk. Mas'ud, terus kamu tiba-tiba baca sebuah hadis yang tidak ada sangkut pautnya dari yang kamu bilang kalau itu adalah tulisan Ibnu Mas'ud. Ini kamu benar Muslim. Terus kamu jelasinnya. Oke, kamu benar Muslim ini. Ya saya Muslim. Coba komat dong. Kompat. Wakful. Coba komat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Terus? an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus? And then, Terus? Masalah apa? seorang Terus? perempuan itu tidak perlu Terus? komat. Enggak, terus dong. Enggak, buat apa? Hayalah sholat. Enggak, terus. Lo nggak nyambung. Kok nggak bisa komat sih? Dari tulisan Ibnu Mas'ud. Enggak, kok nggak bisa komat sih? Katanya Muslim. Nyambung, coy. Katanya Muslim, kok nggak bisa komat sih? Nggak nyambung, coy. Cangkir hitam, tunggu deh. Cangkir hitam tuh nggak sih konteks diskusi saya sama Bang Jibril? Enggak, lebih ke ini sih, Uni. Aku tuh masuknya begitu yang dia bilang tulisan itu adalah tulisan Ibnu Mas'ud. Terus Enggak, Uni kan gini. Bukan, maksudnya Bang Jibril tuh gini, ya. Jadi, Bang Jibril itu punya hadis. Di hadis itu dituliskan bahwa penulis manuskripnya itu, penulis Al-Quran itu beberapa orang sahabat, ya. Nah, dari hadis itu kita mendapatkan informasi bahwa penulisnya ada beberapa orang, di antaranya Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian ada satu literasi yang mengatakan itu adalah mushaf dari Ibnu Mas'ud. Kenapa? Tentu itu berdasarkan analisa dari siapa namanya? Dari literasi yang dibawa sama Bang Jibril. Aku emang minta nama, ya kan? Tapi kita perlu ketahui bahwa yang namanya analisa itu bisa berdasarkan uji karbon, berdasarkan gaya tulisan, berdasarkan di mana mushaf itu ditemukan. Nah, Ibnu Mas'ud ini misalnya dia beredar di Kufah. Maka kalau ada manuskrip yang bertemu di Kufah, kemudian diuji karbon, ternyata di antara tahun 600 sampai kesekian, maka bisa dikatakan, diperkirakan, karena yang namanya tidak bisa kepastian ya. Kalau kita bicara tentang inskripsi,
kalau kita bicara tentang ilmu arkeologi itu tidak ada yang pasti, tapi dikira-kira dan diperkirakan itu loh. Ini saya tunjukin aja ya. Iya. Enggak, tadi lebih saya Enggak, maksudnya ini- itu begitu yang Ini saya mau tunjukin aja, ini saya tunjukin aja ya, biar paham ya. Pertanyaannya kan kenapa ini kita tahu ini Ibnu Mas'ud. Sabar. Nih ya, Perempuan saya, begitu. nih saya translate aja ya. Keunikan utama Kodeks Mashhad adalah urutan surah yang aslinya ditulis oleh kemudian diubah oleh agar sesuai dengan tatanan tradisional Utsman. Susunan asli surah dari naskah ini sesuai dengan susunan surah Ibnu Mas'ud. Nah, jadi berdasarkan analisa gitu. Nah, ini belum selesai di situ. Maksud, Terekat Utsman dan Ibnu Mas'ud serupa di 8 tempat atau menurut Ibnu Al-Nadim di 12 tempat kesamaan susunan surah standar Utsman dan versi Ibnu Mas'ud terjadi pada 8 posisi berikut. Ini ada surat Hud di 11, Yusuf di 12, Ankabut di 29. Jadi dari susunan surah ini kita tahu nih, yang para sejarah-sejarah ini tahu bahwa ini memang mushafnya Ibnu Mas'ud. Iya, sabar ya. Ibnu Nadim jadi ya tadi ya gitu. Perempuan itu emang begitu. Kami tuh maunya dimengerti, Bang. Bang sih. Bisanya. Ini kok bahas pribadi mulu ini. Kenapa? Ada apa kakaknya? Nggak ada apa-apa. Tarik napas. Tarik nafas, Penjibril. Kayaknya besok-besok dengerin kataku. Bang Jibril, aku bersamamu Bang Jibril, santai. santai. Apaan? Nggak belain juga antum. Tuh, komennya. Ternyata Utsman bisa berubah susunan Al-Quran, hebat ya. Kalian nggak tahu kan kalau memang si Ibnu Mas'ud ini hafalannya agak berbeda. Kenapa? Karena dia nggak, aduh kalau nyeritain ini kayak gitu, yang lucunya, Kayak yang aku nanya ya. ini, tunggu, yang nanya ini nggak tahu siapa penulis Matius. Kan tolol kan, yang nanya susunan surat Mas'ud ini apa segala macam, yang nanya penulis Matius siapa? Nggak tahu. Sabar. Iya kan, jadi lucu kan. Gitu lagi, gitu dulu. Kasih dulu. Kasih dulu. Gitu. Lucu kan. Lucu. Jangan sabar Bang Jibril. sebenarnya untuk Ya? pertanyaan Uni tadi udah kejawab nggak sih sama jawaban Bang Jibril itu gini-gini. Nih, coba besarkan aku biar aku ngomong hati ke hati sama cangkir hitam. Cangkir hitam. Sampai kiamat pun, setiap pertanyaanku dia nggak akan mampu menjawab. Why? Ya karena sulit untuk menjawab pertanyaan aku. Dan dia tidak punya keberanian untuk menjawab. Framing Bang Jibril, framing itu. Dengar dulu, listen to me, aku cuma explain. Dia nggak punya keberanian untuk menjawab karena dia nggak sekeberani itu, dia nggak sesangar suara dia gitu. Ngerti kan? Maksud aku cangkir hitam kan? Paham lah? Kamu cewek, ngerti kan? Gitu. Itu cuma terlihat suaranya Aku sangat. selalu ngerti yang kayak gini ya Uni ya. Cuman tadi nyambungin aja. Uni bilang yang dia mengenai surat tadi. Gini kak ya. Sebenarnya itu aku ngerti yang dimaksud. Cuman kan namanya kita sebagai perempuan ya kan, kita harus menunjukkan betapa kita ini bersinar dan berkilaunya gitu. Walaupun kita di bawah asbak rokok kak, dia nggak akan pernah mampu jawab pertanyaan aku sampai kapan kak gitu. Jadi kalau menurut Uni sendiri, yang si tulisan tadi itu betul dari tulisannya Ibnu Mas'ud nggak? Seperti yang dijelaskan Nah, sama si aku udah Jibril bilang tadi. yang namanya kalau kita bicara enkripsi atau tekstual tertulis atau yang disebut dengan manuskrip yang adalah manual skrip kemudian ditemukan kemudian itu yang bisa hanya dengan analisa dan tidak bisa jangankan ya enkripsi aja yang udah kayak batu pahat itu aja itu tidak bisa dipastikan siapa penulisnya melainkan dianalisa. Contoh uji karbon. Nah kalau dilihat dari gestur itu adalah manual skripnya
Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud susunan manuskripnya seperti yang disampaikan Bang Jibril melalui hadis, karena hadis memverifikasi susunannya seperti apa begitu. Tuh, dia emang gitu, dia kalau udah kalah sama kita dia ngambek dah. Gak kuat aku lihat cosplay. Aku turun. Iya, Makasih ya gitu. Bang Jibril. Jangan kemana-mana, stay here. Mana tuh nanti ada yang Bang Jibril masih masih ada di kursi. Masih dong. Tarik nafas dulu. Kirain meninggalin aku. Coba Bang Enggak lah. Jibril, jadi gimana itu kalau dari Uni Rifa itu Bang Jibril? Kenapa? Kok kami diadu domba? Oh enggak, aku enggak ada domba loh. Oh enggak ya. Oke. Nafasnya Jibril udah kayak kesurupan. Emang nafas saya Fans gimana? beratnya Uni aku. Nafas saya emang kayak gimana? Nafas Bang Jibril itu ya kayak Pak Lamsen. Serius? Bang Jibril ingat loh, kita lagi cosplay loh, Katrin. Bang Jibril terima tamu ya. Iya. Terima. Dari Filipina insyaallah. Oh, good. Muslim, kan? Sister, I think. Bang Muslim. Jibril aku nggak dimusuhin kan, Bang? Enggak lah. Assalamualaikum sister. السلام عليكم. Assalamualaikum. Bonita. هلا مرحبا. كيف هاي. حالك هنا؟ Alhamdulillah anna bi khair. Ahlan wa sahlan ya Alhamdulillah, ukhti. أهلا. شو أخبارك؟ أنا لا كيف أتكلم صحتك؟ لغة العربية. معلش Can we you can we can speak English because I you can speak English. Okay. I can't speak Indonesian too. Okay, do you Muslimah? Yes, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Refer to Muslim or born on Yeah, I Islam? was born in the Muslim family. I live in Mindanao and in Mindanao. Philippines actually. Yes. Can open your cam or not? نعم. Open your cam. No. No, it's okay. It's okay. That your privacy is okay. I just Okay, that's asking. right. That's right. Yeah, Okay. Yeah. Okay, Alhamdulillah. what do you think about Pelagat in Indonesia? Oh, okay, do You you mean know? are you referring to the apologetic da'i? يعني da'i. Yeah, something like that. Yeah, something like that, because this term is originated from them, I think, from the Christian terminology. But I think da'i, there is a difference between apologetics and Yeah, though, different, so yeah, really yeah. different. Da'i, Yeah, so the, yeah, from kata because- da'an, yeah, yes. Yeah. Apology When we talk like about- defend. Yeah, yeah. Apology, Yeah, yeah. Yes. When we talk about da'i, that was da'i, like every other messenger, all of them, like Nuh alayhi salam. دعوت لقومه ليلا ونهارا. So he invites, this is the very good term when it comes to us. But of course, we don't mind using the term apologetic, since this is the term that kind of like of, the people understand. So, because it simply means those, who depend their faith. So that's right. Sister Coming Heart, yeah. How are you? Mungkin Yeah. bisa Yes, ini. sister. Yeah, so what time is it there? So late. Yeah. Midnight though. What time is it Okay, there? yeah. Subhanallah, you're having like hi to our assalamu alaikum to our 224 down, viewers. Yeah, assalamu alaikum to each and every one of you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have the time here, so it's almost What half an time is hour it to. there? It's 12:29 right now, as we speak. Yeah, because I'm in Saudi Arabia currently, so 26 minutes after 8, I think you are ahead of me of about 9, 10, 11, 12, 4 hours. 4 hours. 4 hours. Yeah, Yeah. 5 hours in the Philippines. So, yeah, there's So you're in Saudi Arabia? right now. I'm in Saudi Arabia. In which part? Like which town? بالعاصمة. I mean in capital. Oh, the capital. All right, that's awesome. There is someone here who wants to shoot a questions. Jack. His name is Jack. Selamat pagi, Jack. Selamat pagi.
Ya, Assalamualaikum. Muslim, non-Muslim? Alhamdulillah Muslim. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya, ada yang mau ditanyain, ada yang mau di topik yang mau diangkat. Tadi abang bilang ada yang mau ditanyain, bang. Silakan, bang. Saya itu kata bimbang tentang kotor bang, takdir Tuhan. Baik bang. Ya, kenapa bang? Gimana pertanyaannya? Bimbang dan kadang agak bingung tentang kodok dan kotor. Takdir Ya, Tuhan. coba. Ya, Bang. Bimbangnya di mana tuh? Jika kita melakukan hal keburukan atau kejahatan, itu sudah takdir apa enggak? Oke, lanjut. Langsung saja, langsung. Pertanyaan Terus poinnya. kebaikan, itu termasuk takdir apa enggak? Oke, jadi dalam Islam itu ada istilah qada dan qadar. Ada ketetapan Allah, takdir baik, takdir buruk ya. Kalau kita bicara Allah itu adalah Tuhan yang tentu apa yang belum terjadi Tuhan udah tahu duluan dong. Yes. Segala sesuatu, bahkan daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Benar? Nah, Benar. apapun yang terjadi kepada Anda itu adalah hal yang sudah diizinkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan, saya kasih contoh, kenapa ada orang yang kafir? Mereka kafir atas izin Allah. Apakah kita bilang itu buruk? Wait, menurut kamu buruk. Maka ada dalil dalam Al-Quran, bisa jadi sesuatu itu buruk menurut kamu tapi baik menurut Allah atau sebaliknya. Kenapa? Karena kamu dari perspektif manusianya kamu. Contoh, apakah setiap hal, setiap kemiskinan itu buruk? No. Rasulullah bahkan meminta kepada Allah untuk jadi orang miskin. Apakah setiap penyakit itu adalah buruk? No. Nabi Nuh paling banyak penyakit. No. Nabi Ayub justru paling banyak penyakit. Jadi itu kebaikan bagi dia. So, bagaimana dengan ketika istrimu pergi dari kamu, apakah itu suatu keburukan? No. Nabi Nuh malah istrinya yang bangkang kepada dia, tapi itu kebaikan bagi dia. Lalu kalau kita bicara kebaikan itu perspektif siapa sih? Keburukan itu perspektif siapa sih? Maka yang bisa mengatakan baik dan buruk itu bukan kita. Karena baik dan buruk itu pandangan Allah, kembali kebenaran kepada Allah. Lalu bagaimana dengan keburukan yang terjadi terhadap saya, itu Tuhan yang tentukan. Yes. Bukan itu mbak, bukan itu poinnya. Poinnya itu Tuhan itu adil nggak sih? Kalau Adil menakdirkan, lah sedangkan kita kan beruntung ya ditakdirkan Muslim. Sedangkan yang ditakdirkan non Muslim berarti nggak beruntung, berarti di mana? Loh, siapa bilang? Anda pikir Anda Muslim dari lahir? Anda yakin Anda mati dalam keadaan Muslim? Seenggaknya kan punya No, tunggu dulu. Saya tanya, Anda bisa memastikan kalau Anda mati dalam keadaan Islam? Anda nggak akan dihitung. Percuma Anda lahir sebagai Muslim ketika mati dalam keadaan kafir, maka hilang semua pahala Muslim Anda itu. Nah, itu berarti kan Tuhan nggak adil ya? Oh, adil dong. Itu bentuk keadilan Tuhan. Karena jangan harap ketika lu lahir sebagai seorang Muslim, tiba-tiba lu pasti masuk surga. No. Maka kita jangan menghakimi dari sisi kita. Kita ini berbicara dengan ketidaktahuan kita. Saya kasih kamu challenge. Tunjukkan kepada saya siapa yang bisa memastikan akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ada? Nggak ada. Memang kan Ya sudah. Kalau begitu jangan menghakimi Tuhan. Ketika kamu bilang Tuhan tidak adil karena kita lahir sebagai Muslim, saya sudah berkonteks bahwa ketika kamu lahir sebagai Muslim, kamu belum tentu mati dalam keadaan Muslim. Banyak, kamu tahu nggak, kemarin saya pernah ketemu sama nenek-nenek umurnya 62 tahun, daerah Udi, Kabupaten Udi, Jawa Tengah. Saya tanya, umur berapa dia jadi murtad? Baru katanya, umurnya udah hampir 60 tahun. Artinya apa? Dia lahir sebagai Muslim, murtadin. tapi perlu khatimah gitu ya. Iya, kita satu case dong, jangan lompat-lompat kasus dong. Kasus ketika kamu dilahirkan sebagai Muslim, apakah itu adalah privilege buat kamu? What? Enak banget gitu. Jadi Muslim itu pasti masuk surga. Siapa bilang? Emang kamu bisa pastikan kamu Muslim sampai akhir? Can you speak English so that I can join? Okay, sorry. Our brother asking to me, Jibril, please. Yo, so our brother here, Jack, is asking, do you believe in destiny? Because there is two kind of destiny. There is a good destiny and a bad destiny. So do you think Allah, the God, Allah Subhanahu Wa Taala, is just? Is he just to give some other people, some other human, not born Muslim? He thinks that it's not fair, it's not just. And Uni explained that
in Al-Baqarah verses 216, it said that we have to have a good faith and have a good what do you say that? How do you say that? A good, apa ya bahasa Indonesianya? What? Aku lagi juga yang nggak ngerti sekarang. Jadi dia menurutku. We can identify that. Yeah. There you go. There you go. Yeah. First of all, we do believe that every born person is in this state of fitra, okay, in natural inclination. And the purpose of the messengers, after, for example, after Adam alayhi salam, so, the people act at different times. So when times goes by, these people, they started to, forget. When the messenger has gone, when the messenger has sent to them, when they are gone, these people, they started to forget, So that is the purpose of, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, He kept on sending prophets after prophets. And we have an evidence to that in the Quran, whereas Allah said that in every community, we have sent a warner. And one of the qualities of Allah that we Muslims, we do believe in, is Allah being justice. Meaning Allah did not, sentence a person, or He did not punish unless there is a warner. Can you see? And we do believe in that. We do believe in that. With regards of the destiny, that knowledge is, all of the knowledge between this belongs to Allah. And being a human, we are limited. Of course, this is something that I'm not going to get into. I prefer to, when it comes to destiny, the qadar, subhanallah. Ya, Oke, kayak gini. Si Jack, I'm come back to our brother, Sister Bonita. So gini Jack, artinya gini, itu juga yang disampaikan malaikat ketika Allah berkata, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah bilang nih bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. That's in Surah Al-Araf. No, Al-Baqarah. Qalu ataj'alu Baqarah saya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yes. The answer to the atheist, that you can answer them. Jadi malaikat tuh bilang gini, ya, malaikat tuh dikasih tahu, Jack, sama Allah. Segala ilmu pengetahuan malaikat itu dikasih tahu sama Allah. Lalu ketika Allah kasih tahu bahwa akan menciptakan manusia tuh, malaikat tuh gini, bukan komplain sih, aku nggak sepakat bilang malaikat komplain, karena mereka tuh nggak pernah melanggar aturan Allah dan tidak pernah membantah Allah. Hanya mereka bertanya dari pengetahuan mereka. Kayak kita nih tahu nih, loh kok gitu, nanti kita mah seperti kamu bertanya, kok gitu, wajar. Lalu Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Nah ternyata Adam itu diajarkan, artinya begini, takdir itu bisa dirubah. Yeah. Dalilnya mana? Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Makanya ada takdir mubrab, takdir mu'alak gitu. Jadi sebenarnya secara sunatullah, mungkin kalau dilihat-lihat, aku besok misal ya, kalau aku punya planning ke mana, tiba-tiba harusnya mobilnya tuh masuk parit gitu misalnya. Nauzubillah. Tapi karena aku hari ini berdoa kepada Allah untuk besok, ya Allah selamatkan aku besok, amalanku soleh, kemudian maka takdir yang harusnya secara sunatullah itu aku masuk parit, aku nggak jadi masuk parit. Nah ini juga yang terjadi ketika ada istilah maunah, irhas, maunah sama karomah. Atau kamu pernah gak baca hadis bahwa zina itu satu, mengurangi seri wajah, mengurangi harta, atau mengurangi rezeki, dan mengurangi umur. Nah, jadi ada orang-orang yang sebenarnya umurnya meninggalnya tuh Allah sudah catatkan 40 tahun. Tapi ketika dia berzina, maka dia semakin pendek umurnya. Bukan berarti Allah merubah takdir, tidak.
Tapi secara sunnatullah kalau dilakukan, dia akan sampai ke 40 tahun. Karena dia berzina, maka dia meninggal di umur 25 tahun. Perbuatan itu bisa merubah takdir Allah, amalan itu. Allah yang bilang, loh, aku pernah ketemu Al-Quran bahwa Allah mampu merubah apapun yang diinginkan. Sebenarnya ada. Enggak, tapi Bang Jack, boleh nggak saya izin menjawabnya dari hadis? Monggo. Nanti saya nambah Bang Jibril ya. Siap. Jadi Bang, kalau Abang berpikir Allah itu nggak adil dan seterusnya, ini di Musnad Ahmad 7831. Ini sanadnya sahih sesuai syariat sahih ini. Di sini diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iya. Nah, well, in English, so Miss Bonita can understand. Yeah. Yes, because we have viewers, like The Musnad Ahmad, this hadith said Sahih 7831. It said Allah Azza wa Jalla said, I follow the prejudice of my servant to me. Yeah, so Allah said, I follow the prejudice of my servant to me. So if you think he's bad, he's gonna follow that. So you should not think otherwise, Yes, of course. Please continue, Uni. Ya, itu loh Jack. Oh. Nah, terus satu lagi Jack, aku termasuk ada buku tentang takdir, ya ini nih, hati-hati kamu ya. Kenapa ada aliran Jabariyah dan Qadariyah? Itu karena mereka menempatkan sesuatu tidak seimbang. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menempatkan segala sesuatu biasanya di tengah tuh. Kalau aliran Qadariyah, Jabariyah, mereka percaya bahwa kita tuh kayak wayang. Itu Tuhan yang atur. Kalau Qadariyah sebaliknya. Itu Jabariyah. Itu Pak, sorry. Kalau Jabariyah kita kayak wayang. Qadariyah Tuhan ciptain udah, kalian terserah kalian. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Jadi ngefans. Waduh, Bang Madu Kubah, Bang Madu, Siap. saya udah jadi moderator, saya 3 menit mau bikin kopi ya. Oke. Siap. Oh, yeah, so what urges you to, to have this like apologetic, Muslim apologetics? Is Mau there any dilanjut apa? threat Gimana ini? in Indonesia? Ya, Ini bagiannya Bang Jibril sebenarnya yang harus ngejelasin tentang apa. Saya nggak paham. kenapa? 3 menit. Let me Ya, make siap. my coffee and then I'll come back and explain to you, Miss Bonita. Yeah, be patient please, sister. He's going to explain to you later on because he's Taib. the representative of the apologists here. Ya udah. So his explanation will be much better. Gimana Bang Jack? Making coffee because it's already early morning, sister. Bang Jack masih masih bingung tentang qada dan qadar. Agak lumayan sih. Kan gini Bang, teman saya kan banyak yang Kristen juga toh, dan aku lihat mereka itu juga sebenarnya orang baik gitu loh. Sedangkan menurut syariat, menurut ajaran syariat Islam kan nggak bisa masuk surga kan ya, menurut syariatnya. Cuma kan kita nggak tahu kan. Lah kadang itu malah berpikir kayak gitu juga. Lah, mereka ini orang baik tapi kok kurang beruntung gitu ya. Makanya saya kadang berpikir Tuhan itu adil gak sih? Kadang gitu. Kadang. Ya, analoginya itu yang paling pas itu saya pernah dengar dari Uni Rifat. Sepintar apa kalian, kalau seandainya kalian itu tidak pernah mendaftarkan diri kepada universitas itu, tidak akan mendapat kelulusan dari situ, Bang. Kan gitu ya. Sepintar apapun, ya daftar dulu dong. Kemudian Anda itu harus pintar dulu di sana, belajar di sana, ikuti peraturan yang ada. Nah, baru Anda akan diakui sebagai lulusan dari universitas itu. Nah, itu dari Unirifat itu. Tambahan sedikit Bang Jack. Mereka dapat balasannya kok. Ini untuk ya non muslim. Mereka dapat, jadi
karena sunatullah itu tetap berjalan di bumi ini, mereka yang baik dapat kebaikan gitu. Cuma kalau permasalahan nanti Rahim itu ya. Rahman untuk segala umat dan Rahim untuk hanya untuk umat muslim, pengasih dan penyayang itu kan. Iya, bisa di situ juga, masuk ke situ juga, dan termasuk juga sunatullah gitu. Mereka yang berbuat baik, mereka dapat kebaikan di dunia kalau mereka non muslim ya, tidak beriman kepada Allah gitu. Jadi Allah Maha Adil, mereka buat baik ya mereka dapat kebaikannya di dunia, tapi ketika mereka tidak beriman, syarat masuk surga kan beriman dulu kepada Allah. Nggak ikutin syaratnya ya udah mereka baik di dunia, ya udah dapat kebaikan juga di dunia. Jadi untuk ke akhirat ya ada passwordnya gitu. Allah Maha Adil. Nah, itu konsepnya nanti kembali ke takdir juga, Bang. Takdir itu Iya, makanya itu. Ya, gini, aku kasih sebuah ini deh, bagi-bagi wawasan cara berpikir deh sama Bang Jack nih gini. Bang Jack tau nggak, orang buta, orang tidak bisa melihat itu menurut Bang Jack itu suatu kekurangan atau kelebihan? Nggak tahu. Antara kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut aku itu kelebihan. Orang yang tidak bisa melihat, mereka tuh terhindar dari dosa mata. Bayangin dosa kita banyak banget dari mata. Orang yang tidak bisa melihat, nanti di akhir zaman dia akan sangat bersyukur. Kalau gua tahu, gua sekalian minta bisu dulu ya Allah. Kalau perlu gua nggak bisa jalan, kalau perlu gua nggak bisa punya tangan. Kenapa? Pasti gua nggak akan pergi ke diskotik, gua nggak akan ngomongin orang. Tuh. Tapi kita dari kacamata mana? Kita bahas ini dari kacamata mana? Dari kacamata kita sendiri. Nah, Allah hadirkan manusia itu sempurna. Loh, kok bisa ada yang cacat? Sorry, ada yang gak punya kaki. Kita bicara dari perspektif kita. Karena menurut kita sempurna itu harus lengkap seluruhan tubuh. No. Bahkan ada orang yang tidak punya kaki, tapi dia bisa ke tempat yang kita tidak datangi. Jadi gini. Tidak semua kesempurnaan yang Allah berikan itu punya kemampuan. Dan kemampuan itu tidak hanya datang dari indera yang dimaksud. Contoh, kemampuan melihat apa hanya dari mata saja. Iya, paham deh itu Mbak. Maksudnya tak mengerti. Aku juga meyakini hal itu. Adil juga, Anda jangan salah paham tentang adil. Adil itu tidak sama. Adil itu sesuatu pada porsinya, ditempatkan sesuatu pada porsinya. Nah, menurut Anda adil tidak? Kalau ada, mohon maaf. Anak umur 5 tahun dengan anak umur 15 tahun diberikan hadiah motor dua-duanya. Adil nggak? Nggak adil dong. Tuh. Artinya jangan kita pernah menjudge Allah. Adalah sebuah ini ya. Bukan Allah yang akan dihakimi atas apa yang dia kerjakan, tapi kamu yang akan dihakimi atas apa yang kamu lakukan. Intinya kita tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita kan. Hati-hati dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan itu makanya ada hadis bahwa Allah tidak menyukai pertanyaan yang konteksnya tidak mencari ilmu pengetahuan. Karena pertanyaan dimaksud adalah bisa menjadi manusia ke dalam karena fasik gitu loh. Makanya dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya apa? Bahwa Allah itu bisa membuat perumpamaan dari seekor nyamuk. Orang kafir nanya-nanya mulu kerjaannya. Tapi orang beriman, kenapa dia tahu? Karena untuk menyusun sebuah rangkaian peristiwa, terkadang puzzle-nya nggak perlu utuh. Karena kita punya analisa, kita punya kognitif, kita punya akal. Kadang saya bisa menilai bahwa itu pohon tanpa perlu utuh puzzle. Paham nggak analogi saya? Jadi saya bikin puzzle nih. Gambarnya adalah pohon. Saya nggak perlu hadirkan seluruh puzzle dulu baru tahu itu pohon. Karena saya manusia yang berakal, saya tahu dengan hanya menyusun sedikit saja saya tahu bahwa itu adalah pohon. Maksudnya adalah kita sebagai manusia itu paham firman Allah itu mungkin dari mukjizat kandungan di dalamnya. Nah, jadi maksud saya membawa ayat ini untuk Anda bahwa bertanyalah sesuatu yang konteksnya menambah keimanan antum.